Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kalau bukan karenamu Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit, bumi, surga, neraka, dan seluruh isi-isinya. Jadi semuanya itu tercipta karena Nabi Muhammad SAW. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad mendapatkan waktu yang indah melihat wajahnya Allah, melihat keindahan Allah, melihat zatnya Allah, sehingga Nabi Muhammad ini enggak mau pulang ke dunia. Kemudian Allah mengatakan, kembali engkau Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil wahidil ahad, wassalatu wassalamu ala man fis sama ismuhu Ahmad wa fil ardi ismuhu Muhammad wa ala alihi wa sahbihi, amma ba'd. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim ya fattahu ya alim la haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa ba'du, yang saya cintai, yang saya hormati, segenap pengurus Ta'mir Masjid Al-Munawwarah beserta anggota-anggotanya yang lain, mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan kesehatan kepada mereka semua ruhani dan jasmaninya. Allah mudahkan segala urusan dunia dan akhiratnya. Amin ya rabbal alamin. Dan kepada segenap teman-teman seperjuangan dari Bakers Subuhan dan seluruh ormas-ormas yang lain yang ikut pada subuh hari ini, Allah Subhanahu wa ta'ala jadikan sebagai hamba-hamba yang baik dan taat kepada Allah. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa ta'ala kuatkan langkahnya di dalam perjuangan menyebarkan agama Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang saya cintai, yang saya muliakan juga hadirin hadirat, muslimin muslimat, yang semuanya kita ini adalah umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa ta'ala yang pada subuh hari ini Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan nikmat kepada kita. Yang pertama adalah nikmatul iman wal Islam, yang dimana Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan nikmat kepada kita setelah nikmat yang terbesar, nikmat iman dan Islam. Ada nikmat yang mana manusia sangat jarang bahkan lupa untuk bersyukur atas nikmat tersebut. Bahkan seluruh para nabi, para rasul dari zaman Nabi Allah Adam alaihissalam sampai kepada zaman Nabi Allah Isa alaihissalam meminta akan nikmat tersebut, nikmat yang sangat luar biasa. Nikmat apa itu? Yaitu nikmat dijadikan sebagai pengikut dan umat baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebagaimana disebutkan di dalam riwayat, di dalam kitab Al-Imam Al-Habib Abdullah bin Alawi bin Muhammad Al-Haddad Sahibur Ratib, ada satu kitab beliau
yang sangat luar biasa. Beliau Al-Imam Al-Faqih Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad dikenal di kemudian hari oleh orang-orang yang hidup setelah beliau dan hingga saat ini dan sampai akhir zaman nanti melalui kitab-kitab beliau, di antaranya Nasaihud Diniyah, dan juga yaitu salah satu ratib beliau, Ratibul Haddad, dan juga Wirdul Latif, itu yang ngarang Al-Habib Abdullah bin Alwi Al-Haddad. Di dalam kitab beliau ada satu riwayat dari Wahab ibn Munabbih bahwasannya Nabi Musa alaihi salam pernah melihat satu golongan nanti yang akan dibangkitkan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang wajahnya terang bagaikan rembulan. Nabi Musa alaihi salam bertanya kepada Allah, "Ya Allah, siapa mereka yang kau bangkitkan wajahnya terang bagaikan rembulan? Ya Allah, golongan siapa mereka yang wajahnya begitu indah bagaikan rembulan?" Maka Allah menjawab kepada Musa alaihi salam, "Ya Musa, apakah engkau tidak mengenali umat itu, golongan itu?" Musa alaihi salam berkata, "Ya Allah, engkau lebih mengetahui daripadaku, ya Allah." Kemudian Allah menjawab, "Ya Musa, ketahuilah golongan itu, kelompok itu, umat itu yang aku bangkitkan wajahnya bagaikan rembulan, indah, cemerlang, mereka adalah golongan yang hidup di akhir zaman, pengikut dan umat kekasihku Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Sampai dialognya Nabi Musa alaihi salam terakhir daripada ucapan dan juga perbincangan antara Musa kalimullah dengan Allah Subhanahu wa taala. Di akhir ucapannya Nabi Musa berkata, "Ya Allah, jika umat Muhammad kau begitu istimewakan, kau bangkitkan wajahnya bagaikan matahari, bagaikan rembulan, bagaikan bintang-bintang yang bergemerlapan, kau begitu cinta dan mengagungkan umat Muhammad, faj'alni ya Rab min ummati Sayyidina Muhammad. Maka kalau umatnya saja kau muliakan, kau agungkan, begitu agung umatnya Muhammad, faj'alni, jadikan aku daripada bagian umatnya Muhammad sallallahu alaihi wasallam." Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Musa alaihi salam, seorang nabi dan rasul, meminta kepada Allah supaya dijadikan umatnya Nabi Muhammad. Tidak Allah izinkan dan tidak Allah takdirkan. Akan tetapi saya dan kalian, bapak-bapak, ibu-ibu, tidak pernah meminta kepada Allah untuk dijadikan sebagai umatnya Nabi Muhammad, ummatul marhumah, umat yang paling dicintai oleh Allah dari seluruh para umat yang sudah terdahulu. Kita tidak pernah meminta, tetapi ini adalah daripada bagian takdir daripada Allah, yang Allah jadikan kita semua yang hadir ini sebagai salah satu daripada pengikut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karenanya, bersyukur kita kepada Allah, berterima kasihlah kita kepada Allah, karena Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita sebagai pengikut baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, selain daripada nikmatul iman Islam dan dijadikan sebagai umat Nabi Muhammad, Allah Subhanahu wa taala juga memberikan nikmat kepada kita, yaitu nikmat umur yang panjang. Hingga detik ini Allah mengizinkan kita bertemu dan bersua lagi dengan bulannya Allah, yaitu Syahrul Rajab, yang mana banyak manusia yang tidak mengetahui fadilah tentang Syahrul Rajab, bulannya Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala memiliki 12 bulan, yang dimana dari 12 bulan itu
ada 4 bulan yang dicintai oleh Allah yang disebut Ashhurul Hurumat, bulan-bulan yang dihormati, yang dimuliakan dan diagungkan oleh Allah. Di antaranya bulan yang dimuliakan oleh Allah adalah bulan Rajab. Nah, alhamdulillah pada subuh hari ini Allah dudukkan kita bersama-sama untuk beribadah di bulannya Allah yang mulia ini, yaitu bulan Rajab. Sebagaimana di dalam riwayat disebutkan, barang siapa yang berdoa mengangkat tangannya di bulan Rajab memohon ampun istighfar kepada Allah, tidaklah tangannya kembali kecuali dosanya telah diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala dengan kemuliaan bulanku, bulan Rajab. Oleh karena itu saudara-saudara, kita tadi telah dipimpin oleh imam untuk bersama-sama berdoa kepada Allah, meminta kejayaan Islam, meminta pertolongan kepada Allah untuk menolong saudara-saudari kita sesama muslim, karena tidak ada yang bisa memberikan pertolongan kecuali fa anta khairun nasirin, hanya Allah sebaik-baiknya penolong, hanya Allah yang bisa menolong segala hamba-hambanya yang butuh pertolongan. Oleh karena itu saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, setiap pertolongan yang bukan dari Allah berasal, maka pertolongan itu masih bisa digagalkan oleh orang-orang lain. Tetapi jikalau pertolongan itu datangnya dari Allah, berasal dari Allah, kita meminta pertolongan, kekuatan dari Allah, maka tidak ada seorang pun di alam dunia ini, walaupun jin dan manusia dan seluruh makhluk bersatu untuk menggagalkan permintaanmu, pertolonganmu kepada Allah, tidak akan ada seorang hamba pun, seorang makhluk pun yang bisa mencelakakanmu kalau sudah ditolong oleh Allah Subhanahu wa taala. Saudara-saudaraku, kaum muslimin muslimat yang dimuliakan oleh Allah, di bulan Rajab ini ada salah satu kejadian, ada satu kejadian yang sangat luar biasa. Kejadian itu diperingati oleh setiap kaum muslimin dimanapun berada, yang mana peringatan itu untuk mengingatkan satu peristiwa yang mulia, yang agung, perjumpaan seorang makhluk kepada sang Khalik pencipta Allah Subhanahu wa taala. Tidak ada pertemuan yang lebih baik, tidak ada pertemuan yang lebih agung, tidak ada pertemuan yang lebih indah selain pertemuan makhluk ini kepada Allah Subhanahu wa taala. Siapa makhluk itu? Yaitu idola kita, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj. Karena di bulan Rajab ini terjadinya Isra dan Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad. Di dalam Al-Quran Allah mengabadikan peristiwa itu, tepatnya pada surat Al-Isra. Allah abadikan sebagai apa? Supaya mengajarkan kepada kita, memberitahukan kepada kita bahwasannya Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini bukanlah manusia biasa. Tidak ada seorang nabi pun dari zaman Nabi Allah Adam alaihi salam sampai kepada Nabi Isa alaihi salam yang bisa melihat wujud dan zatnya Allah kecuali kita punya Nabi Sayyiduna wa Maulana Muhammad. Nabi Musa alaihi salam minta kepada Allah, ya Allah, aku pengen melihat zatmu ya Allah. Ya Musa, engkau enggak bakal bisa kuat melihat dan wujud dan zatku. Coba kau lihat bukit itu, Allah simpan keagungannya, kemuliaannya sedikit daripada keagungan Allah. Nabi Musa melihat pingsan. Gak mampu Nabi Musa alaihi salam. Yang mampu hanya seorang manusia yang paling dicintai oleh Allah, yang bergelar Habibullah, kekasihnya Allah, yaitu Nabi kita bersama Sayyiduna wa Maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di dalam surat Al-Isra Allah Subhanahu wa taala berfirman,
Subhanalladzi asra bi'abdihi laylan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna hawlahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, hadirin hadirat muslimin muslimat, saya pengen jelaskan sedikit tentang peristiwa Isra dan Mi'raj. Setelah itu apa yang telah dibawa dan diambil langsung dari Allah oleh baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Subhanalladzi, maha suci Allah, alladzi, yaitu zat, asra, yang memperjalankan, bi'abdihi, hambanya, lailan, di waktu malam, minal masjidil haram, dari masjidil haram, ila masjidil aqsa, ke masjidil aqsa Palestina. Saudara-saudara, kalimat yang pertama Allah menggunakan kalimat subhana. Apa artinya subhana? Maha suci Allah. Kenapa Allah pakai kalimat subhana? Kok enggak pakai kalimat yang lain? Ulama ahli tafsir mengatakan ada dua pendapat, ada dua makna daripada kalimat subhana. Pendapat yang pertama, bahwasannya Allah menggunakan kalimat subhana artinya tanzihullah min kulli naqsin, mensucikan Allah dari segala bentuk kekurangan. Dan makna yang kedua kalimat subhana itu bermakna al-bara'ah lillah min kulli su'in, melepaskan Allah dari segala keburukan. Artinya apa? Allah menggunakan kalimat subhana, mensucikan Allah dari segala kekurangan. Artinya kalau Allah subhanahu wa ta'ala tidak mampu memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam pada peristiwa Isra dan Mi'raj yang waktunya itu tidak lama, hanya sebagian malam, berarti Allah mempunyai kekurangan. Dibantah oleh Allah subhanahu, maha suci Allah, zat yang maha kuat, yang maha perkasa. Allah mampu memperjalankan hambanya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itu makna subhana. Andaikan Allah enggak mampu, berarti Allah mempunyai kekurangan. Dan subhanallah, maha suci Allah yang terhindar dan jauh daripada sifat-sifat kekurangan. Itu makna yang pertama. Yang kedua, subhanalladzi asra bi'abdihi. Ada sebagian ulama mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'raj hanya ruhnya saja. Ada sebagian pendapat seperti itu, ruhnya saja yang datang, tapi bidunil jasad, jasadnya enggak. Tapi pendapat yang paling muktabar, pendapat yang paling thiqah, paling kuat, pendapat yang lebih soreh, lebih jelas adalah pendapat daripada Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu taala anha wa arda, bahwasannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj dengan ruh dan juga jasadnya. Kenapa bisa begitu? Disebutkan oleh ulama karena kalimatnya di dalam Al-Qur'an bi'abdihi, hamba. Saya dan kalian yang hadir, bapak-bapak, ibu-ibu, disebut hamba karena ada jasad, ada ruh. Betul? Betul. Disebut jasad, disebut hamba karena ada jasad, ada. Kalau ada jasad tapi tidak ada ruhnya, maka disebut mayit atau jenazah. Makanya seorang hamba berarti ada jasad, ada. Dan kalimat di dalam Al-Quran itu bi'abdihi, utuh jasad, ruhnya ada. Kalau Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau Isra Mi'raj dengan ruhnya, maka kalimat di dalam Al-Quran subhanalladzi asra biruhi, bukan bi'abdihi.
Tapi di dalam Al-Quran itu subhanalladzi asra bi abdihi. Artinya apa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra dan Mi'raj sampai bertemu dengan Allah di Sidratul Muntaha. Ada yang mengatakan di Arsy bertemu dan melihat zatnya Allah, yaitu dengan jasad dan juga ruh. Terus yang ketiga, subhanalladzi asra bi abdihi lailan. Makna lailan ini, bapak-bapak, ibu-ibu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam Isra Mi'raj bukan semalam suntuk, bukan. Bukan satu malam penuh, bukan. Lailan. Tahu arti lailan? Sebagian malam. Maknanya itu kalau dalam tafsir taklil, penyedikitan waktu, mudah masa. Masanya Rasulullah itu sebentar. Sampai disebutkan dalam suatu perkataan, kata ulama, yaruddu minal arsh qabla ayyabrudal firash. Rasulullah kembali dari Arsy, tempat tidurnya itu masih hangat, kasurnya masih hangat. Contoh, kalau bapak-bapak, ibu-ibu tidur di kasur spring bed atau tidur di kasur-kasur, terus bapak bangun beranjak pergi ke kamar mandi, kembali lagi ke tempat tidur, bapak pegang itu tempat tidurnya masih hangat. Karena waktunya seperti itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Gak lama. Kok bisa, Beb? Rasulullah itu melihat surga, Rasulullah melihat neraka, melihat alam semesta, melihat arsy-Nya Allah. Kan waktunya sebentar. Rasulullah itu mendapatkan barakatul waqt, keberkahan waktu. Walaupun waktunya sebentar, tetapi berkah. Sebagaimana juga dulu pernah terjadi kepada seorang waliyah. Waliyah ini perempuan solehah yang ada di daerah Tarim Hadramut, namanya Syaikhah Sultanah. Beliau itu kalau ada orang yang baca bismillah, misalnya Al-Fatihah, Bismillahirrahmanirrahim, Alhamdulillahirabbil alamin, kamu baca Al-Fatihah, sebelum selesai Fatihah Syaikhah Sultanah sudah menghatamkan Al-Quran. Bisa kamu begitu? Ya bisa kalau kita. Kalau secara akal nggak masuk kita baca Fatihah Bismillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirabbil alamin, dia sudah menghatamkan Al-Quran. Bagaimana cepatnya? Bukan cepat pelannya, enggak, tetapi karena beliau mendapatkan keberkahan waktu. Bagaimana Al-Habib Abdullah bin Husain bin Tahir bersama saudara beliau Al-Habib Tahir bin Husain bin Tahir, salah satu daripada pengarang kitab Sulamut Taufiq. Beliau itu berjalan di kota Tarim, bisa membahas sunnah wudhu lebih dari 1000. Padahal dekat jaraknya. Bisa membahas sunnah wudhu lebih dari 1000. Kenapa? Karena mendapatkan berkahnya waktu. Kalau kita enggak, waktunya kebanyakan maksiat, lalai, ghaflah, dan lain semacamnya. Mudah-mudahan Allah ampuni dosa-dosa kita semua. Nah, saudara-saudara, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu Isra Mi'raj lailan, hanya sebagian malam, bukan semalam suntuk, sebagian malam. Hanya saja Nabi Muhammad diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu, sehingganya seseorang tidak akan pernah menyamai baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika peristiwa Isra dan Mi'raj ini, kamu nggak bisa menggunakan akal, nggak bisa. Untuk mempercayai Isra, kamu nggak bisa mendahului akal, nggak bisa. Dahului akal, percaya atau tidak, nggak bisa masuk. Tetapi Isra Mi'raj itu berkaitan tentang keyakinan dan keimananmu kepada Nabi Muhammad. Makanya ketika Rasulullah pulang daripada Isra dan Mi'raj, berceritalah Nabi Muhammad kepada orang-orang Quraisy yang ada di kota Mekah. Pada saat itu ada Abu Jahal, bapaknya orang bodoh, dibilang Abu Jahal.
Nama aslinya itu Amr bin Hisham. Amr bin Abu Jahal itu punya nama asli. Tapi karena bodoh, bukan bodoh, nggak ngerti ilmu. Abu Jahal nggak bodoh, karena dia nggak mau beriman kepada Nabi Muhammad. Bukan orang bodoh Abu Jahal itu. Bodoh karena dia mengingkari tentang kenabian dan kerasulan Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Abu Jahal ketika diceritakan oleh Nabi Muhammad, dia tertawa. Muhammad, kamu ini sudah gila. Masa dari Mekah ke Palestina hanya sebagian malam? Gak masuk akal. Kami ini orang-orang Arab kalau berdagang, berjualan, berangkat dari Mekah ke Masjidil Aqsa, itu memerlukan waktu berminggu-minggu. Kamu cuma sebagian malam. Gak masuk akal kamu. Sehingga orang-orang Islam waktu itu yang keimanannya belum mantap kepada Rasulullah, belum yakin kepada Nabi Muhammad, banyak mereka yang murtad ketika mendengar cerita Rasulullah Isra dan Mi'raj hanya sebagian malam. Banyak yang murtad waktu itu. Akhirnya Abu Jahal datang kepada Sayyidina Abu Bakar Siddiq radhiyallahu ta'ala an. Ya Abu Bakarin, hei Abu Bakar, saya ini punya cerita baru. Kamu pengen tahu enggak? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Duh, kamu punya teman namanya Muhammad. Udah gila dia. Masa dia cerita sama saya? Berjalan dari Mekah ke Palestina, dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa. Kata Abu Jahal, hanya sebagian malam. Gak masuk akal. Kamu percaya enggak? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Demi Allah, andaikan Muhammad sallallahu alaihi wasallam, andaikan nabiku rasulku Muhammad berjalan dari Mekah ke Palestina jauh lebih cepat dari itu, maka aku akan beriman dan percaya kepada nabiku Muhammad. Makanya pada saat itu Sayyidina Abu Bakar Siddiq diberi gelar As-Siddiq, orang yang membenarkan peristiwa baginda Isra Mi'raj baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh karena itu, peristiwa Isra Mi'raj ini nggak masuk di akal, Pak. Bagaimana mungkin perjalanan yang jauh ditempuh berminggu-minggu pakai onta hanya ditempuh oleh Rasulullah sebagian malam. Bahkan Rasulullah mengelilingi dunia ini, mengelilingi surga, mengelilingi neraka sebagian malam. Secara akal nggak masuk tetapi ini kuasa Allah, kehendak Allah, Allah yang maha perkasa, Allah yang maha kuasa, sehingga Allah mampu memperjalankan hambanya kapanpun dan dimanapun. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, peristiwa Isra dan Mi'raj ini adalah supaya memantapkan kita punya iman kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara, dari perjalanan Isra Mi'raj baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ini, saya singkat-singkat saja. Rasulullah ketika bertemu dengan Allah di dalam kitab Futuhatul Ilahiyah, kalau nggak salah Futuhatul Uluwiyah, ketika merasakan nikmatnya bertemu dengan Allah, melihat zatnya Allah. Siapa yang nggak mau melihat Allah? Siapa yang nggak mau melihat Rasulullah? Hanya orang-orang yang hatinya mati, nggak pengen berjumpa dengan Allah. Al-Imam Syekh Abu Bakar bin Salim di dalam doanya, beliau berkata, warzuqnan nadhara ila wajhikal karim. Ya Allah, urzuqna, ya Allah, karuniakan kepadaku, berikan kepadaku an-nadhara ila wajhikal karim, melihat wajahmu yang mulia, yang agung, ya Allah. Orang yang rugi itu, Pak, orang yang masuk surga tapi matanya nggak dihalalkan oleh Allah melihat Nabi Muhammad dan melihat Allah subhanahu wa ta'ala. Mereka orang rugi. Walaupun tempatnya baik, tempatnya mulia, masuk dalam surga,
tetapi nggak ketemu dengan penghuni surga Sayyiduna Muhammad, rugi dia. Ibarat kita kalau masuk ke rumah orang nggak ketemu sama tuan rumah, kurang afdol. Betul? Begitu. Yang punya surga ini Sayyiduna Muhammad. Karena dunia dan seisinya, akhirat dan seisinya, surga dan neraka dan seisinya diciptakan diciptakan karena baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Laulaka ya Muhammad ma khalaqtu aflak. Andai bukan karenamu ya Muhammad. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, kalau bukan karenamu Muhammad, tidak akan aku ciptakan langit, bumi, surga, neraka dan seluruh isi-isinya. Jadi semuanya itu tercipta karena Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Muhammad mendapatkan waktu yang indah melihat wajahnya Allah, melihat keindahan Allah, melihat zatnya Allah, sehingga Nabi Muhammad ini enggak mau pulang ke dunia. Kemudian Allah mengatakan, kembali engkau Muhammad, dan aku berikan satu hal, kalau engkau kerjakan hal itu, maka engkau akan merasakan perjumpaan sebagaimana hari ini ketika engkau Isra dan Mi'raj. Sama seperti itu. Apa yang Allah beri hal itu? Kalau Nabi Muhammad lakukan, akan merasakan nikmat berjumpa dengan Allah. Apa itu? Salat. Salat ini, Pak, seluruh wahyu yang Allah berikan kepada Nabi Muhammad itu melalui malaikat Jibril alaihis, hanya satu, salat. Bukan melalui Jibril, bila wasitati Jibril, tanpa melalui malaikat Jibril. Salat, Nabi Muhammad langsung yang datang, yang menjemput dari dunia, naik ke langit-langit sampai ke Sidratul Muntaha, sampai di lautan cahaya, sampai di Arsy. Nabi Muhammad langsung yang mengambil salat. Oleh karena itu, salat adalah perkara yang agung. Salat adalah perkara yang mulia. Salat adalah perkara yang wajib bagi kita untuk taati. Kenapa, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah? Nabi Muhammad saja dulu mengumpulkan anak-anak muda untuk membakar rumah orang-orang yang tidak sholat berjamaah, apalagi orang yang meninggalkan sholat, tidak sholat berjamaah. Nabi Muhammad kumpulkan anak-anak muda untuk dibakar rumahnya oleh Nabi Muhammad. Lalu bagaimana dengan orang andaikan meninggalkan sholat di zamannya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Penting sholat ini, Bu. Penting ini sholat, Pak. Kenapa? Disebutkan oleh Rasulullah bahwasanya awwalu ma yuhasabu bihi al-'abdu as-shalah. Sesungguhnya amal yang paling utama dihisab daripada seorang hamba oleh Allah di akhirat adalah salat. Idza salahat salaha sairu amalih. Kalau amal salatnya baik, maka seluruh amal yang lain akan ikut baik. Kalau salatnya buruk, salatnya tunggang langgang, salatnya belang-belang kambing, salat duhur, asarnya enggak, salat maghrib, isyaknya enggak, apalagi subuh, tepar. Orang yang begitu salatnya rusak, apalagi amal yang lain. Karena salat ini disebutkan oleh Nabi Muhammad, perumpamaan salat ini bagi anggota tubuh atau bagi amal yang lain ibaratkan kepala bagi anggota tubuh. Orang berjalan nggak punya kaki masih bisa berjalan pakai tangan. Orang nggak punya tangan masih bisa hidup, betul. Tapi orang kalau nggak punya kepala bisa hidup. Bisa hidup. Begitu juga sholat. Walaupun amalmu yang lain bagus, walaupun amalmu yang lain mantap, sodakohnya lancar, infaknya lancar, tapi sholatnya kau tinggalkan, sholatnya tidak kau pernah kerjakan, maka sodakoh dan infakmu tidak akan berguna dan tidak akan ada nilainya di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Kenapa?
karena solat ini adalah kunci dan hal yang paling inti dalam semua ibadah. Makanya di dalam suatu kitab disebutkan, tidak ada sesuatu hal yang fardu dan ibadah yang lebih dicintai oleh Allah daripada solat, nggak ada. Andaikan ada suatu amalan ibadah yang lebih baik daripada solat, niscaya seluruh malaikat itu akan mengerjakan amal tersebut. Tetapi pada hakikatnya yang kita tahu, malaikat itu ada yang ruku, ada yang sujud, semuanya melaksanakan solat ibadah. Makanya saudara-saudara, ibadah yang paling baik adalah solat. Kerjakan solat, didik anakmu untuk solat, didik anakmu untuk mengenal Al-Quran, didik anakmu untuk mengenal Allah, didik anakmu untuk mengenal Rasulullah. Karena apa saudara-saudara? Di akhir zaman ini banyak orang tua ini sibuk cari harta, sibuk cari pangkat, sibuk cari jabatan, sehingga mereka sibuk keluar, mereka sibuk kerja sampai malam, mereka sibuk kerja sampai nggak sholat. Mereka punya anak disekolahkan ke perguruan tinggi, bagus, saya tidak mencegah, tidak melarang, tetapi jangan lupa pendidikan yang lebih penting, pendidikan yang lebih harus ditekankan adalah pendidikan agama. Karena agama ini akan mengenalkan anak-anakmu, mengenalkan kita, mengenalkan yang hadir ini semua kepada Allah Subhanahu wa taala, dan mengenal kepada tempat kembali kita yang kekal abadi, yaitu kehidupan selanjutnya akhirat. Oleh karena itu, bapak-bapak, ibu-ibu yang dimuliakan oleh Allah, jaga salat, pelihara salat, jaga salat, dirikan salat. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, disebutkan, man tarakas salata muta'ammidan faqad kafara jihara. Orang yang meninggalkan solat dengan sengaja tanpa ada udzur, ditunda-tunda sampai tidak solat, kalau orang tersebut meninggalkan solat dengan sengaja, faqad kafara jihara, dia kafir secara terang-terangan. Saya mau tanya sama yang hadir ini, yang membedakan kita dengan orang kafir itu apa? Yang membedakan kita dengan orang kafir apa? Solat. Kalau ada orang Islam tidak solat, berarti apa? Berarti apa? Kafir. Kok takut mau ngomong? Rasulullah bilang, orang yang meninggalkan solat kah? Yang membedakan kita dengan orang kafir apa? Solat. Kita umat Islam mereka nggak sholat sebagaimana sholatnya kita, nggak sama. Orang kafir itu nggak sholat, nggak beriman, nggak percaya kepada Allah, kepada Rasulullah. Kalau kita beriman, percaya kepada Allah, kepada Rasul, dan juga melaksanakan sholat. Jadi saya tanya sekali lagi, orang kafir dan orang muslim itu perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Perbedaannya apa? Kalau ada orang Islam nggak sholat berarti? Kalau ada orang Islam tidak sholat berarti? Kalau pejabat nggak sholat? Kalau pejabat nggak sholat? Kalau pejabat nggak sholat? Polisi nggak sholat? Takut kamu sama pejabat? Kalau aparat itu ngancam umat Islam dengan penjara, ancam pejabat dengan nerakanya Allah kalau nggak sholat. Betul? Allah berfirman dalam Al-Quran, ma salakakum fi sakor. Hei, apa yang menyebabkanmu masuk neraka sakor? Orang-orang yang ada dalam neraka berkata, qalu, mereka menjawab, lam nakum minal musallin, kami ini dulunya bukan orang-orang yang mendirikan sholat. Maksudnya apa? Siapapun kalian, apapun pangkat kalian, apapun jabatan kalian, setinggi apapun mahkota kalian, sekaya apapun kalian, kalau tidak sholat, maka tempat kalian adalah nerakanya Allah Subhanahu wa ta'ala. Betul? 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 Saya tanya sekali lagi, kalau orang muslim tidak sholat berarti? Yang membedakan kita dengan orang kafir apa?
Yang membedakan kita dengan orang kafir apa? Kalau ada orang Islam ngaku Islam, KTP-nya Islam, tidak salat, berarti gubernur nggak salat, gubernur, polisi nggak salat, polisi, pak camat nggak salat, pak camat, lurah nggak salat, lurah. Kalau ada ustadz nggak salat, masa ada ustadz nggak sholat, betul? Banyak zaman sekarang KTP-nya ada ustadz, sholat nggak tahu, betul. Taunya ngomong cuman masuk TV dibayar sama pejabat, itu aja. Sholat nggak tahu. Bahkan ada satu tokoh, saya pernah dengar itu, banyak pengikutnya. Ketika wudhu, dilihat oleh sebagian orang, oh dia basuh tangan dari yang kiri. Banyak begitu. Kalau wudhunya saja salah, nggak sempurna, apalagi sholat. Orang baik atau buruk dalam sholat itu lihat wudhunya. Kalau wudhunya bagus, wudhunya sempurna, wudhunya mengikuti sunnah Nabi, maka sholatnya insya Allah menjadi sholat yang baik. Nah saudara-saudara, terakhir apa yang ingin saya sampaikan, salat ini juga bisa, kenapa kita harus melaksanakan salat? Salat ini juga bisa mempererat persaudaraan kita sesama umat Islam. Kenapa? Ketika kita selesai salat, assalamualaikum warahmatullah, assalamualaikum warahmatullah, kita ada yang berjabat tangan, ada enggak? Ada yang salaman, betul enggak? Habis sholat kita keliling salaman, betul enggak? Apa kata Rasulullah? Tahabu wa tasafahu, tahabu wa tasafahu, yadhabi ghillu ankum. Hendaknya kamu saling memberi hadiah, saling mengasihi, saling bersalaman, karena dengan bersalaman itu menghilangkan kebencian di antara kamu. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga disebutkan, la yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsihi. Tidaklah beriman sempurna seorang itu kecuali mencintai saudaranya melebihi cintanya kepada dirinya sendiri. Nah, salat ini saudara bisa mempererat hubungan kita sesama saudara Islam. Betul? Kita ini walaupun berbeda suku, berbeda negara, berbeda tempat tinggal, berbeda provinsi, berbeda jenis kulit, kalau Tuhannya sama Allah, Nabinya sama Rasulullah, kitabnya sama Al-Quran, maka kita telah dipersaudarakan, diikat dengan kalimat La ilaha Muhammadur. Jadi kita ini semuanya bersau. Berbeda jenis kulit, kalau sama-sama muslim berarti sama-sama bersau. Beda provinsi, bahkan beda negara, kalau sama-sama muslim berarti kita bersau. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, innamal mu'minuna ikhwatun, sesungguhnya orang mukmin itu bersaudara. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, mathalul mu'min fi tawaddihim wa tarahumihim mathalul jasad. Perumpamaan orang muslim itu di dalam perumpamaan orang mukmin, di dalam mencintai, di dalam mengasihi, di dalam melindungi, bagaikan satu tubuh. Ida istaka minhu udun tada'a sairul jasadi bisahari wal hummah. Kalau satu anggota tubuh merasakan demam, maka seluruh anggota tubuh yang lain akan merasakan demam pula. Kalau tangannya sakit, seluruh anggota tubuh juga akan merasakan sakit. Begitu perumpamaan orang mukmin, begitu perumpamaan orang Islam. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala, yang ingin saya sampaikan, kita punya saudara di India sana, saudara-saudara. Kita berbeda negara dengan mereka, berbeda bahasa dengan mereka, berbeda jenis kulit dengan mereka, tetapi kita telah disatukan oleh Allah, disatukan oleh Nabi Muhammad dengan kalimat la ilaha illallah, dengan agama yang mulia yaitu agama Islam.
Makanya mereka juga menjadi bagian daripada saudara seiman dan seislam kita. Betul? Betul? Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah, saudara kita, muslim kita, muslimah kita yang ada di Delhi, yang ada di India saat ini, mereka dibantai, mereka ditembak, mereka diberondong oleh Hindu-Hindu anarkis. Masjid-masjid mereka untuk sujud di hadapan Allah, meletakkan kepalanya di hadapan Allah. Masjid itu dibakar oleh Hindu-Hindu anarkis, dibakar oleh Hindu-Hindu bajingan. Oleh karena itu, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kita doakan mereka. Kalau kita nggak bisa bantu mereka secara fisik, bantu mereka dengan hartamu. Tolong mereka, saudara-saudari kita. Kalau kita nggak mampu mengeluarkan harta untuk nolong mereka, bantu mereka dengan doa. Kenapa? Karena doa silahul mu'min, senjatanya orang-orang yang beriman. Bantu mereka, tolong mereka, support mereka, kasih mereka semangat, kasih mereka ketenangan, doakan mereka, semoga Allah lindungi mereka, berikan mereka, semoga Allah doakan kepada Allah, semoga Allah berikan kekuatan kepada mereka. Nah, saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, saya dapat kabar kemarin di Facebook bahwasanya kedubesen Cina marah besar kepada sebagian ormas yang ada di Indonesia ini membakar bendera India. Saudara-saudara, kalau kedubesen Cina, kedubesen India, orang-orang India mereka marah benderanya dibakar, maka saksikanlah kami umat Islam yang ada di Indonesia, kami lebih marah, kami lebih marah kepada India dan tugas-tugas India, orang-orang Hindu yang telah khianat membantai saudara-saudara kami yang ada di India, saudara-saudara. Oleh karenanya, kami orang-orang Islam tidak pernah cari ribut, betul? Kami selalu damai, betul? Tapi jangan lupa, orang Islam itu bagaikan lebah. Lebah itu tak pernah ganggu. Di mana dia hinggap, di situ dia memberikan malu, memberikan kebaikan, betul? Tapi jangan coba-coba kau ganggu itu lebah. Jangan coba-coba kau ganggu itu lebah. Karena kalau kau ganggu, kau sakiti satu saja lebah itu, maka dia akan menyerbumu, dia akan mencarimu, walaupun kau lari ke lubang tersebut. Oleh karenanya, kita umat Islam tidak pernah memulai duluan, saudara-saudara. Umat Islam jangan bikin keributan di mana-mana. Tebarkan kedamaian, tebarkan kesantunan, tebarkan kedamaian. Tetapi saudara-saudara, kalau Muslim terus-terusan ditindas, Muslim saudara-saudari kita terus-terusan diinjak, mereka diperlakukan secara zalim seperti binatang, mereka dihina, mereka dikhianati, mereka dibunuh, mereka ditembak. Maka saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, kalian jangan tinggal diam, kalian jangan diam saja. Yang punya media berdakwah, berjihad lewat medianya, yang punya doa berdoa dengan doanya. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, mereka orang-orang kafir selalu memojokkan Islam, mereka orang-orang kafir selalu membantai umat Islam. Oleh karenanya, kalian umat-umat Islam, kalian pejuang-pejuang Islam, jangan pernah takut kepada siapapun. Kalau mereka orang kafir membakar duluan, membantai duluan, kalian umat Islam bangkit melawan, bakar mereka sampai ke sejarah yang terakhir, saudara-saudara. Islam sini berani atau menakut? Berani atau menakut? Muslim yang ada di Batam, kalau Islam terus-terusan disakiti, orang Batam semuanya siap bersatu, saudara-saudara. Siap lindungi Islam, saudara-saudara. Siap jaga kehormatan saudara kita Muslim. Siap lindungi mereka. Siap doakan mereka. Semuanya siap bersatu. Siap ikut komando ulama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Karenanya saudara-saudara,
Jangan pernah takut membela saudara kita, jangan. Kita sering di Myanmar kita dibantai, betul? Di Myanmar ibu-ibu hamil itu ditusuk. Mohon maaf saudara, dari kemaluan ditusuk pakai besi panas tembus ke mulutnya saudara. Anak-anak kecil mereka bariskan, kemudian dilindas pakai motor drill sampai mati saudara. Yang muda mereka ikat kedua tangannya, terus diberondong bagaikan binatang. Gak sampai di situ, umat Islam terus-terusan diincar, dibantai. Kemudian terjadi juga di Cina, di Xinjiang, betul? Berapa juta umat Islam dikumpulkan di kem-kem, tidak dikasih makan. Yang perempuan diperkosa, setelah diperkosa mereka ditembak, dibunuh. Yang cantik-cantik mereka kumpulkan di satu tempat, mereka perkosa rame-rame saudara. Mereka orang kafir, biadab. Mereka saudara gak puas, sekarang mereka membantai saudara kita di India. Gak sampai di situ, mereka masjidnya dibakar, gak bisa sholat seperti kita. Mereka dibunuh. Ada 47 orang yang sudah mati ditembak saudara. Ditembak, diberondong oleh mereka, dan ratusan yang lain luka-luka. Oleh karenanya saudara-saudaraku, suatu saat jikalau ada panggilan jihad, kalian umat Islam jangan takut, jangan mundur. Kita tidak diajarkan untuk mencari musuh, betul? Kita tidak diajarkan radikal, betul? Kita tidak diajarkan anarkis, betul? Tapi kalau mereka mulai duluan saudara, apa kata Rasulullah? La tatamannau liqa'al adu. Jangan berangan-angan umat Islam ini ketemu musuh, jangan, enggak boleh. Tetapi saudara, fa idza laqaitumuhum, kalau kamu sudah ketemu dengan musuh, fasbiru, bersabar kamu, hadapi mereka. Jangan takut, jangan mundur saudara. Fa innal jannata tahta dilalis suyuf, karena surga itu berada di bawah kilatan pedang. Sahabat mati nggak gratis masuk surga saudara. Mereka rela mengorbankan nyawa untuk sampainya Islam kepada kita. Nah, oleh karena itu kita sekarang ini tugasnya jaga Islam, bentengi Islam, jangan sampai ada yang menghina Islam. Setuju? Setuju? Kalau Islam nanti terusan dihina, orang sini kira-kira siap nggak bangkit bersama-sama? Siap nggak bangkit bersama-sama bela Islam? Betul? Betul? Berani? Berani? Gak takut mati? Gak takut mati? Kalau kamu bela Islam, ya, apalagi teriak Allahu Akbar, nanti kamu dikerangkeng masuk dalam penjara kamu. Dibilang anarkis kamu, dibilang radikal kamu. Kalau kita saudara-saudara, saya mau tanya, kalau andaikan bela Islam, bela Quran, bela Allah, dikatakan radikal, dikatakan anarkis, orang sini tetap maju apa mundur? Tetap maju apa mundur? Tetap maju apa mundur? Kalau nanti kalau bela Islam kita, demo bela Muslim kita yang dibantai, dihadang sama polisi, maju apa mundur? Maju apa mundur? Berani apa takut? Berani apa takut? Saudara-saudara, kalau diancam jangan mundur, kalau diancam jangan takut. Jadikan ancaman mereka pengkhianat-pengkhianat bangsa, mereka yang pengkhianat-pengkhianat agama, jadikan ancaman mereka, jangan jadikan sebagai air yang mematikan dan memadamkan semangat juangmu. Tetapi saudara-saudara, jadikan ancaman mereka, teror mereka, intimidasi mereka, jadikan oleh kalian sebagai api yang menambah semangat juang kalian saudara-saudara. Jangan takut, berjuang mati tidak berjuang mati, betul? Bela Islam mati tidak bela Islam mati, betul? Betul? Habib, saya nggak mau ikut bela Islam ah, saya nggak ikut bela ulama ah, saya nggak ikut bela masjid ah, saya nggak ikut bela Quran, saya di rumah saja deh Bib, doain saja, mati, betul? Betul? Lebih baik mati bersimbah darah untuk kehormatan Islam. Setuju? Setuju? Sekali lagi semuanya jawab yang keras, saya bela Islam. Jawab yang kompak, yang keras, saya bela Islam. Siap umat Islam matang bersatu.
Semuanya siap bersatu, siap bela Islam, siap bela Allah, siap bela Nabi, siap mati, siap hancur, siap binasa. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Sallu ala Nabi. Saudara-saudara yang dimuliakan oleh Allah, itu saja yang bisa saya sampaikan. Kita doakan, mintakan di bulan Rajab ini yang tidak bakal ditolak doanya oleh Allah. Mudah-mudahan saudara kita yang lagi ditindas, dizolimi, Allah berikan pertolongan kepada mereka. Allah kuatkan rohani dan jasmani mereka. Allah berikan kekuatan kepada mereka. Dan mudah-mudahan musuh-musuh Islam, Allah hancurkan mereka, saudara-saudara. Kalau mereka orang Muslim yang memusuhi Islam, mudah-mudahan cepat dapat hidayah. Tetapi kalau mereka tidak diberikan hidayah, mudah-mudahan cepat mati. Amin. Amin. Pejabat-pejabat yang merugikan Islam, yang merugikan ulama, cuman bisa nangkep ulama, kita doakan rame-rame, saudara-saudara. Mudah-mudahan kalau dia Islam dapat hidayah. Amin. Tapi kalau mereka bukan orang Islam, mudah-mudahan Allah hancurkan mereka, Allah binasakan mereka, Allah cabut mereka. Amin ya Rabbal. Dan mudah-mudahan kita yang hadir ini Allah ampuni dosa kita semua. Allah kuatkan persaudaraan kita semua. Allah menangkan perjuangan para ulama kita semua. Amin ya Rabbal. Amin ya Rabbal. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya farijal ham, ya kashifal gham, ya man la abdi yaghfir wa yarham. Sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Saya ingin ngajak semuanya solawat Badar. Setuju? Setuju? Suaranya yang kencang. Setuju? Setuju? Angkat tangan semuanya. Takbir, takbir. Salatullah, salam. Ala Yasin. Salatullah, salam. Salatullah ilahi sal min al-afa ilah min al-afa wa min hammi bi ahlil. Lebih kompak lagi. Salatullah, salam ala Taha Rasulillah. Salatullah, tawassalna wa bil hadi tawassalna wa bil hadi wa kulli mujahid bi ahlil. Salatullah ala Taha Rasulillah. ala Yasin Habibillah Ilahi sal
minal afaq. Lebih kencang lagi. Ilah minal afaq. Ya Rab, ya Rab. Wa min ghamma. Semuanya salatullah salamullah ala taha rasulillah. Billah ala yasin. Semuanya angkat tangan takbir. Semuanya siap bersatu. Siap bersatu. Siap melindungi Islam. Siap bela Quran. Siap bela Islam. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Allahumma salli ala Muhammad. Hakada minni summa assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Pemirsa Facebook di mana saja Anda berada, telah kita saksikan bersama kuliah subuh bersama Syekh Rehan dari Pontianak. Di
bisa disaksikan bersama keramaian jamaah yang datang di Masjid Al-Munawwaroh Anglesari. Dari Masjid Al-Munawwaroh Anglesari Batam Center Batam Indonesia, kami pamit. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.